kita. Rutin ada relawan pelestarian lingkungan, hari Sabtu, hari Minggu, kalau libur mereka datang pemilahan sampah. Ya. Dan tidak hanya relawan, tetapi depo kita juga terbuka bagi banyak sekolah. Tercatat lebih dari 200 sekolah di Jakarta telah berkunjung ke depo kita. Kenapa? Karena mereka ingin memberikan kesempatan anak-anak tidak hanya dengar, oh pemilahan sampah itu begini, pelestarian lingkungan itu begini, tidak menciptakan sampah itu begini, tetapi datang memilah langsung. Dari sana banyak anak-anak yang terinspirasi, oh ternyata ya botol minuman kaleng yang selama ini habis saya buang, kalau dikumpulkan nilainya bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dari situ dibangkitkan cinta kasihnya sehingga mau dia apa? Mau dia melakukan pemilahan sampah dan sebaik-baiknya tidak menciptakan sampah. Berikutnya lagi. Nah ini instrumen kita ada spanduk, ada flyer, ada stiker, dan ada banner. Ini adalah alat kita untuk sosialisasi tentang pelestarian lingkungan suci. Dari sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih. Berikutnya. Nah, kemudian berikut ini adalah saya ingin sharing tentang apa sih yang bisa dilakukan. Ya, gaya hidup pelestarian lingkungan yang kita sebagai siswa bisa melakukannya dimulai dari diri kita. Dan tadi Kak Cahyo bilang dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita. 3 Green Act. Apa itu? Ada 3 ya, kita cukup hafal 3, nggak susah. Apa sih? Yang pertama, berikutnya. Makan dengan sepenuh hati, transportasi ramah lingkungan, dan hidup sederhana. Ini 3 tips yang kalau kita pakai seumur hidup kita itu sampah pasti berkurang. 3 ya. Oke, kita baca sama-sama. Makan dengan sepenuh hati, transportasi ramah lingkungan, hidup sederhana. Maksudnya apa? Kita lihat lebih lanjut lagi berikutnya. Yang pertama, makan dengan sepenuh hati, tidak boros. Kita ingat di Afrika banyak saudara-saudara kita yang kekurangan makan. Gak usah di Afrika, saya rasa di Indonesia masih banyak adik-adik kita yang kekurangan pangan. Nah, sedangkan kita di sini makan berlebihan, ya. Nah, Cici juga menggalakkan satu program yaitu makan 80%, 20% untuk membantu sesama. Nah, ini makan tidak berlebihan, tidak boros, ya. Apalagi ambil penuh, makan cuma setengahnya buang, ya. Yang kedua, tidak makan makanan yang tidak musim. Contohnya apa? Contohnya sekarang bukan musim durian, kita beli durian. Duriannya dari mana? Kalau tidak musim, duriannya dari mana? Dari luar negeri, impor. Dari impor, kemudian transportasinya naik apa? Naik kapal, naik pesawat. Nah, pembakaran fosil yang diakibatkan dari pengiriman durian tersebut. Nah, itu semua merupakan sumbangsi kita. Jadi hanya dengan tidak makan makanan yang tidak musim itu sudah berkontribusi, ya, tidak hanya sampah tentunya. Lebih banyak bervegetarian, kurangi makan daging. Nah, ini juga satu tips. Ada nggak yang bisa kita tahu? Bisa kasih info kenapa bervegetarian itu hubungannya dengan pelestarian lingkungan? Ada adik-adik? Ada? Ada yang di depan? Boleh? Yang pertama, kalau kita lihat manusia satu hari minumnya berapa liter air? 2. Sapi satu hari minumnya berapa liter air? 100 liter air loh. Satu hari satu ekor sapi minum punya air cukup untuk kasih makan, kasih minum 50 orang. Betul? Betul ya, satu. Kedua, sapi makannya apa? Minumnya apa? Air ya, bukan susu ya. Jadi minumnya air, makanya rumput. Di negara pengekspor daging, banyak ladang hutan, ladang pertanian itu semua dibangun dari hutan. Hutan ditebang untuk tanam gandum, padang rumput untuk pelihara hewan. Kemudian setelah hewan dipotong, kirim ke negara konsumer kayak Indonesia. Nah, itu mulai dari sapi itu pelihara sampai di meja makan. Nah, itu benar-benar merupakan dampak yang paling besar bagi lingkungan ya. Kita hitung saja, mulai dari energi yang digunakan membesarkannya, mulai dari
hutan yang ditebangnya, mulai dari air yang dikonsumsinya. Nah itu semua. Jadi menurut salah satu badan PBB yang tentang perubahan iklim, bervegetarian atau mengurangi makan daging sebenarnya adalah satu cara yang cukup cepat untuk melestarikan lingkungan. Ya, kayaknya adik-adik dengan vegetarian gak minat ya? Gak minat ya. Minimal kita kurangi. Ya. Kalau vegetarian nggak bisa, yang lain di atas buah bisa nggak kita? Bisa ya. Kayak sekarang buah impor lagi langka, ya kita makan buah lokal. Nah itu juga udah melestarikan lingkungan. Ya. Berikutnya, transportasi ramah lingkungan. Lebih banyak jalan kaki, berkendaraan bersama-sama. Pergi satu tempat, satu orang satu mobil. Jadinya boros dengan mobil. Lebih banyak pakai sarana transportasi umum. Kalau yang kedua semua bisa? Aduh, cuma 3 meja yang jawab. Bisa? Bisa. Yang ketiga, berikutnya, hidup sederhana, tidak mengejar model terkini. Ya, ini terutama biasanya ibu-ibu. Badannya berapa? Badannya 1. Bajunya bisa 3 lemari, 4 lemari, ya. Pakai 1, habis itu, waduh, model baru keluar lagi. Yang ini taruh aja dulu, beli lagi. Nah ini maksudnya, pakai 2 kali, 3 kali, sisanya kemana tuh bajunya? Bajunya jadi sampah. Nanti kalau ada banjir, cepet-cepet kita bungkus dulu, kasih. Nanti di situ bajunya nggak pakai ya, karena lagi banjir yang dikasih baju pesta. Nah, nggak cocok ya. Kemudian memperpanjang usia pakai benda. Ya, misalkan pada saat baju mungkin ada yang bolong sedikit, kita tambah. Nggak harus bolong sedikit aja kita buang ya. Bisa pakai berulang-ulang kita pakai. Kemudian kurangi barang sekali pakai. Contohnya apa? Contohnya tisu ya. Pakai apa? Nah, apa lagi? Bawa botol minum. Siapa di sini yang bawa botol minum? Ya, sedikit ya, bawa botol minum. Kalau kita semua bawa masing-masing, insan suci nih, bawa gelasnya. Ini gelasnya. Kemudian bawa apa lagi? Bawa apa lagi? Supaya nggak pakai styrofoam, pakai apa? Pakai tempat makan sendiri, ya. Kemudian alat makannya pakai apa? Pakai sumpit. Ini untuk kalau makan ini kita mengurangi pemakaian sumpit sekali pakai, ya, mengurangi pemakaian sumpit sekali pakai. Kenapa sih jangan pakai sumpit sekali pakai? Karena sumpit itu juga berbahaya. Selain terbuat dari bambu, juga berbahaya. Adik-adik kalau nggak percaya, pungut aja, jangan pergi beli sumpit ya. Pungut aja sumpit, kemudian direndam air panas. Ya, nanti airnya jadi hitam, kemudian air yang hitam ini untuk siram pohon yang kecil, jangan pohon gede-gede, nanti pohonnya mati. Kenapa? Karena bambu dasarnya warnanya kuning. Kalau kita di restoran, sumpit itu warnanya apa? Putih. Kenapa kuning bisa jadi putih? Nah, nanti pulang cari di Google, ya, coba cari. Nanti sama-sama kita dapetin jawabannya. Oke? Jadi kurangi pakai yang barang sekali pakai, ya. Jadi kalau ke sekolah kemana, jangan kita pakai apa? Pakai styrofoam. Masa di tas sanitasi ke sekolah masih pakai styrofoam, ya. Hari ini minimal dari hari ini yang bawa botol minum, kita pakai botol minum kita sendiri, ya. Isi di tempat yang ada galonnya supaya kurangi pemakaian plastik, ya. Kemudian air minum kemasan sebisa mungkin bawa dari rumah, ya. Dengan demikian kita benar-benar bisa berbuat sesuatu untuk bumi ini. Nah, adik-adik karena di sekolah sebenarnya kita juga bisa mengadakan event-event tertentu di sekolah. Misalkan hari Jumat, hari tanpa styrofoam, sumpit bambu dan lain-lain. Jadi adik-adik bawa alat makan dari rumah, beli kantin. Nah, kantin sampahnya pasti berkurang. Itu sudah pasti. Itu yang bisa dijalankan paling cepat dan paling dekat. Pertama. Kedua apa? Kedua, dari rumah kita mulai sampah-sampah yang bisa didaur ulang dipisahkan, jangan buang. Dari rumah kita, tetangga sekolah. Terus sampah bawanya kemana? Kumpul di sekolah. Sekolah dikelola untuk dananya untuk kegiatan adik-adik juga bisa jadi. Kita tidak menciptakan sampah,
kita juga ada dana untuk kegiatan-kegiatan sosial kita. Nah, kira-kira sehari-hari itu yang kita laksanakan dari Yayasan Bulan Suci, tidak hanya kepada adik-adik SD, SMP, SMA, tetapi juga dari kalangan perusahaan. Ya, banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta yang telah bergabung dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di tempatnya. Kemudian mereka juga ikut partisipasi untuk mendonasikan sampahnya, menolong masyarakat yang lebih membutuhkan. Bagaimana adik-adik? Kita bisa lakukan ini? Bisa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Gerakan dari sampah menjadi emas itu begini. Dari sampah menjadi emas, dari emas untuk cinta, gambar love. Lalu dari cinta menyebar ke seluruh dunia. Ya. Yuk, sama-sama yuk, sama-sama ya. Yuk, supaya Anda nggak ngantuk. Adik-adik, apa motonya yayasan tadi? Dari sampah, dari emas, cinta kasih menyebar. Yuk, sampai kompak ya. Kita lihat yang baris di sini dulu dengan gerakan. Dari sampah menjadi emas, dari emas menjadi cinta kasih, dari cinta kasih menyebar ke seluruh dunia. Oke, yuk, 1, 2, 3. Dari sampah menjadi emas, dari emas menjadi cinta kasih, pakai gerakan dong. Masa gerakannya mau menyebarkan cinta kasih tanpa semangat, menyebarkan cinta kasih. Ya, oke, kita ulangi sama-sama sambil mengucapkan